Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waidedotian, salam kebajikan. Yang terhormat, Insinyur Bambang Tirto Yuliono MMPLH, selaku Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP dan SMA Negeri se-Jawa Barat. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP dan SMA Negeri se-Jawa Barat. Semerbak harum di taman bunga, terjajar rapi di Ambarawa. Revolusi kurikulum harus bermakna agar generasi kita cerdas dan berwibawa. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Pada hari yang penuh makna ini, marilah kita sejenak merenung dan mengingat kembali esensi pendidikan yang sejati. Kita semua tahu, kurikulum adalah jantung dari sistem pendidikan yang menjadi pedoman dalam mengalirkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun, dalam setiap perubahan yang terjadi, ada satu hal yang seringkali terlupakan. Kesiapan mental kita, baik siswa, guru, maupun semua bagian dari sistem pendidikan untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Socrates, pendidikan bukanlah pengisian ember, tetapi pencahayaan api. Pendidikan sejati bukan hanya soal mengisi kepala dengan informasi, tetapi juga membakar semangat, menyalakan api kreativitas, empati, dan karakter yang luhur. Lantas marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah mental kita siap untuk menyongsong perubahan ini? Ataukah kita hanya fokus pada pembaruan kurikulum semata? Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya, Lia Sylvia Dewi, akan menyampaikan sebuah topik mengenai reformasi kurikulum dan mental pendidikan, apa yang terlupakan. Hadirin yang saya hormati, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Dalam 2 dekade kebelakang saja, telah terjadi 3 perubahan, mulai dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 dan revisinya, hingga kini kita sampai di kurikulum merdeka. Setiap perubahan kurikulum tersebut dilatar belakangi oleh niat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan global yang terus berubah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan pendidikan kita dengan perkembangan zaman. Namun, saya rasa kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah dengan perubahan kurikulum yang pesat ini, kita sudah cukup mempersiapkan mentalitas kita untuk menghadapinya? Apakah kita sudah cukup memberi ruang bagi siswa dan guru untuk beradaptasi tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara emosional dan psikologis? Kurikulum terus diperbarui memang penting, namun kita melupakan bahwa perubahan tersebut akan memengaruhi mental semua pihak yang terlibat, baik guru maupun siswa. Dalam menghadapi tuntutan akademik yang semakin tinggi, apakah mereka sudah memiliki mental yang siap dan kuat untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Reformasi kurikulum adalah hal yang positif. Namun, jika mental siswa dan guru tidak dipersiapkan dengan baik, maka perubahan tersebut tidak akan optimal.
Bagaimana kita bisa berharap bahwa siswa dapat merespons kurikulum dengan baik jika mereka tidak dilatih untuk mengelola stres, kegagalan, atau bahkan rasa cemas terhadap ujian dan tuntutan akademik yang semakin tinggi? Menurut data yang dihimpun oleh UNICEF pada tahun 2021, lebih dari 30% siswa di Indonesia pernah menjadi korban perundungan di sekolah. Selain itu, studi dari Badan Pusat Statistika juga menunjukkan bahwa 1 dari 5 remaja mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Ini adalah fakta yang sangat mengkhawatirkan. Masalah perundungan dan kesehatan mental di kalangan pelajar adalah cermin bahwa kita masih kurang memberi perhatian pada kesiapan mental mereka dalam menjalani proses pendidikan. Apakah kita sudah cukup membekali mereka dengan ketahanan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pendidikan yang terus-menerus berubah? Untuk menjawab tantangan ini, tidak cukup hanya mengandalkan perubahan kurikulum semata. Kita perlu menambahkan dimensi lain dalam pendidikan kita, yaitu pendidikan karakter dan pengembangan mental yang positif. Pendidikan karakter bukan hanya tentang mengajarkan moral dan etika, tetapi juga tentang membentuk siswa menjadi individu yang resilient, mampu bangkit dari kegagalan, mengelola emosi, dan beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan karakter ini sangat relevan dengan konsep yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, di mana ia menekankan pentingnya membangun mental yang kuat dan memiliki visi yang jelas. Begin with the end in mind, kata Covey. Artinya, pendidikan harus dimulai dengan membentuk mentalitas yang siap untuk menghadapi tantangan, bukan hanya menargetkan penguasaan materi semata. Kita harus mengajarkan kepada siswa untuk tidak hanya sekadar mengejar nilai, tetapi juga belajar bagaimana menghadapi kehidupan itu sendiri. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dengan ketahanan mental. Karena kita tidak hanya hidup dalam lingkungan individu yang cerdas, tetapi juga harus menciptakan individu yang kuat dan bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan ataupun tantangan kehidupan di masa kini maupun di masa mendatang. Dengan bekal mental yang kokoh, setiap perubahan akan menjadi lebih bermakna, setiap tantangan akan lebih mudah dihadapi, dan setiap langkah kita akan lebih pasti menuju masa depan yang lebih cerah. Dan hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama membangun pendidikan yang tidak hanya mengisi pikiran, tetapi juga membangun karakter yang pada akhirnya akan melahirkan generasi bangsa yang bukan hanya pintar, tetapi juga bijaksana dan penuh integritas. Saya akan mengakhiri pidato pada hari ini dengan sebuah pantun. Tak gentar bangsa dalam pendidikan, akar ilmu berbunga pena. Kurikulum berubah, mental tetap jadi landasan untuk Indonesia yang lebih cerah dan bijaksana. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Santi Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.